Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Jennifer's Body tahun 2009. Film yang dibintangi Teh Megan Fox ini bercerita tentang perjuangan paling menguras perasaan ketika memiliki sahabat yang berubah menjadi sosok psikopat yang doyan berburu daging segar. Meskipun film ini terbilang jadul, tapi cerita dan ketegangannya masih sangat menarik untuk kita simak di tahun 2024 ini. Emang setegang apa sih? Untuk itu tonton sampai habis, subscribe dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan seorang pasien RSJ bernama Nidi yang sedang mendapat perawatan mental setelah insiden mengerikan yang ia alami 2 bulan yang lalu. Berbeda dengan para ODGJ di tempat ini, Nidi sebenarnya wanita yang waras dan tidak gila sama sekali. Dan satu hal lagi guys, Nidi yang jarang makan membuat seorang dokter ngomen karena kebiasaannya ini hanya akan membuat Nidi menjadi lemah. I like toastums. Complex carbo. Semua orang tidak menyangka tendangan Nidi barusan bisa menumbangkan Bu Dokter yang bertubuh besar. Kebrutalan Nidi itu pun akhirnya membuat pihak RSJ terpaksa mengurung Nidi di sel tikus. Emang dari mana sih kekuatan Nidi tadi? Dan inilah cerita Nidi. Awal kisah Nidi menceritakan kota kelahirannya yang memiliki sebuah curug unik karena aliran sungainya yang langsung masuk ke bawah tanah. Bukan cuma jadi objek penelitian saja, curug di daerah terpencil ini tak jarang dijadikan arena sesembahan bagi para pengusaha liar yang katanya ingin sukses. Just 2 months ago. Lanjut, Nidi mengenalkan bestinya bernama Jennifer, si bintang sekolah yang sulit ditaklukkan para jomblo modal omdo. Saking layaknya kedekatan Nidi dan Jennifer, banyak yang menganggap mereka adalah pasangan lesbong akhir zaman. Padahal, si Nidi mah jelas-jelas sudah punya pacar lelaki tulen. Setelah melakukan kegiatan sekolah, Jennifer yang biasa dipanggil Jenny mengajak bestinya ini untuk pergi ke sebuah kafe. Karena nanti malam, satu-satunya kafe di daerah mereka akan kedatangan sebuah band yang bernama Low Shoulder. Jenny pun berkata bahwa ia akan mengincar si vokalis yang tak cuma ganteng tapi juga mahir menggaruk senar gitar. There's something cute, okay? Kalimat pakai baju yang bagus sebenarnya merupakan kode yang sudah mereka pahami, dimana seperti biasa Nidi gak boleh kelihatan jelek dan yang terpenting Nidi jangan sampai kelihatan cantik. Sementara pacar Nidi yang bernama Chip terlihat bete karena hanya demi nonton konser bersama Jenny. Mereka akhirnya gagal untuk berjalan-jalan di pasar malam. Kemudian Nidi meminta Chip untuk selalu memberikan pengertian kepadanya. Terlebih ia sudah punya ikatan batin sejak kecil terhadap Jenny. Jennifer's here. Chip sebenarnya sirik dengan kemampuan batin Nidi yang kadangkala bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh Jenny. Lalu dengan bangganya Nidi menunjukkan kalung best friend forever yang merupakan simbol persahabatannya bersama Jenny. Clubs are for attractive people. Until I'm old enough to get weight. Sampailah mereka di lokasi kafe yang ternyata sudah dihadiri teman-teman sekolah mereka juga. Kedatangan si cantik Jenny pun tentu saja menarik perhatian teman-temannya, terutama bagi mereka yang sampai saat ini masih mengemis cinta kepadanya. Tapi tak lama kemudian, sekelompok orang ganteng yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Look like a bunch of fagos. I think they need 2 groupies. All stylish and shit. Saat si vokalis bernama Nico sudah terlihat, Jenny langsung nyelonong untuk berkenalan. Lalu Jenny memberitahu jika ia adalah fans berat band Nico, yang ternyata juga digandrungi teman-teman SMA-nya. Tapi lain halnya dengan Nidi, ia heran kenapa Nico jauh-jauh datang ke daerah terpencil, hanya konser di lingkungan yang sedikit penonton. Lalu ketika Nico sulit memberi jawaban, Jenny katanya akan membawakan minuman sebagai hadiah perkenalan mereka. Just want to get me a drink, the State Fair Butter Princess, but they do not give it up. You told us. Okay, now I know. Saat Jenny mengambil minuman, Nico gibahin perilaku Jenny yang menurutnya wanita gampangan yang sudah pasti tidak perawan. Namun sungguh tak disangka, bacotan si vokalis terdengar oleh Nidi yang tentunya tidak terima. Lalu dengan lantangnya ia mengatakan bahwa temannya itu masih perawan ting-ting dan bukan wanita gampangan seperti sangkaan Nico. Kemudian Nidi meminta Jenny untuk melupakan Nico dan gak usah repot-repot bawain sirup kotomiri kepada personel band yang gak jelas. Tapi tetap saja, punya pacar seorang anak band membuat Jenny tidak menghiraukan perkataan Nidi.
Jenny yang antusias melihat idolanya, Needy akhirnya ikut merasa senang dan melupakan bacotan Nico tadi. Namun siapa sangka sebuah korsleting listrik terjadi hingga mengakibatkan kebakaran. Kebakaran yang membumi hanguskan kafe benar-benar membuat Jenny shock parah. Lalu tiba-tiba, Nico datang untuk mengajak mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian ia berusaha menyadarkan Jenny yang dari tadi masih saja pelangap-pelongo. Nah. Jennifer? Dalam keadaan yang masih linglung, Jenny akhirnya dibawa Nico ke mobilnya. Lalu ketika Needy berusaha melarang, Jenny malah menganggap ini adalah kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Nico. Stop it! Singkat cerita, Needy memberitahu Chip akan kejadian tragis yang telah ia alami. Begitupun dengan Jenny yang sudah dibawa pergi kelompok band yang menurutnya menang tampang doang. Terlihat Needy pun khawatir takut para pria itu adalah predator barang pecah belah yang sedang menargetkan Jenny. Still in there, we have to go find her. You're okay, right? People that fainted got run over and... Jesus. Mendengar kedatangan seseorang, Needy heran karena ibunya jelas-jelas sedang bekerja bagian shift malam. Lalu dengan perasaan takut, Needy pun berusaha untuk mengeceknya. Okay, so now there's no one here. Saat Needy tidak menemukan siapapun, ia tidak sadar jika seseorang yang menekan bel tadi kini sedang menuju dapur. Needy auto kaget melihat Jenny sudah belangsak plus belepotan darah. Ditambah lagi Jenny malah nyengir ketika Needy bertanya tentang apa yang telah terjadi. Jen? My mom got that at Boston Market. Setelah Jenny memuntahkan cairan aneh, Needy yang semakin ketakutan bergegas untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba Jenny kembali bertingkah aneh, seolah menyuruh Needy untuk bungkam atas apa yang telah ia saksikan. Di keesokan harinya, semua orang tahu bahwa Needy dan Jenny adalah dua siswi yang selamat dari kejadian semalam. Sementara Needy masih bertanya-tanya kok bisa-bisanya semalam Jenny bertingkah aneh dan begitu mengerikan. Two guys with a ghetto blaster. Buset, Needy jelas tidak mengerti akan kondisi Jenny yang kini sudah bugar bahkan terlihat glowing. Dan anehnya lagi, Jenny seolah tidak ingin membahas perilaku aneh yang dialaminya semalam. Di tengah kekecewaan Needy, Pak Guru akhirnya datang dengan membawa kabar duka. Karena ternyata, kebakaran di kafe semalam telah mengakibatkan 8 siswa sekolahnya meninggoy. Lalu ketika semua orang sedang bersedih, Jenny malah cengengesan happy dan terlihat masa bodoh. No band practice. Ketika pelajaran usai, Jenny menemui seorang siswa kekar bernama Jonas yang sedang meratapi kematian sahabatnya akibat kebakaran semalam. Kemudian Jenny berusaha menenangkannya sambil berkata bahwa ia pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jonas. Saat kesedihan Jonas berubah menjadi hasrat jadah, Jenny langsung membawanya ke dalam kebun. Kelakuan Jenny yang terus merayu Jonas pun akhirnya membuat para satwa liar berdatangan. Lalu ketika Jonas heran dengan perilaku para binatang, Jenny berkata bahwa para binatang ini sedang menunggu sisa makanan darinya. Do you miss Craig? We're gonna see your buddy really soon. Pak Guru malah menganggap teriakan Jonas adalah teriakan kenikmatan para siswa yang sudah biasa menjadikan kebun sebagai arena belajar kawin. Tapi kali ini, ia merasa harus menghentikan perbuatan jadah para murid-muridnya. Ternyata Jenny sudah berhasil kabur setelah mengunboxing dan memangsa jeroan Jonas. Kematian siswa ini pun benar-benar menggegerkan sekolah dan membuat syok kedua orang tuanya. You hear me, you bastard? Lying door knockers!
Jenny menghubungi Nidi untuk menceritakan kondisi tubuhnya yang semakin bugar bahkan sedang terlihat cantik-cantiknya. Tapi tiba-tiba Jenny mendadak bete saat Nidi menerima panggilan dari Chip yang mengajak untuk ketemuan. I need to see you right now. I gotta go. He's looking really cute to me lately. Why the cops at Chip yang tetanggaan dengan Jonas memberitahu Nidi akan kejadian tragis yang dialami teman mereka itu. Para polisi pun katanya masih sulit menentukan apakah Jonas dicaplok hewan atau dibunuh oleh sosok psikopat. Dua insiden yang terjadi di desa mereka membuat Nidi merasa jika semua kejadian ini pasti saling berkaitan dan merupakan pertanda buruk. Kemudian Chip meminta Nidi untuk jangan repot-repot mikir kejauhan. Cukup dengerin kata polisi dan mending bobogohan saja bersamanya. You want my hoodie? Berita kebakaran dan kematian Jonas akhirnya menyebar, hingga kota kelahiran Nidi pun kebanjiran donasi dari beberapa negara bagian. Tak sampai di situ, Pak Guru pun memberitahu bahwa band Low Shoulder akan menyumbang 3% dari pendapatan lagu-lagu mereka. As you all know, their song, Unity and Healing, who have been affected by loss. Mendengar sumbangan yang cuma 3%, Nidi jelas merasa kecewa. Apalagi saat Nidi teringat kelakuan Nico yang malah pergi daripada bantuin orang-orang saat kebakaran. That's enough. Yeah, it's really poorly produced. Nidi baru sadar ternyata Jenny kelihatan kucel dan tak bergairah. Kemudian Jenny berkata mungkin semua ini cuma efek dirinya yang lagi dapat saja. Lalu ketika mereka akan pulang, Jenny digoda si gaul Colin yang ingin mengajaknya berkencan. Akan tetapi Jenny menolak karena dari dulu ia memang gak suka dengan si rocker yang tak pernah main musik ini. I don't like boxing movies. Fuck it, okay. Forget it. Setelah Colin pergi, Nidi menyarankan agar Jenny OTW-an saja bersama Colin daripada suntuk di rumah dan semakin terlihat belangsak seperti ini. Benar juga nih si Nidi. Lagian gue lagi salah tri pengen daging nih. Wait, Colin. Jenny akhirnya mengundang Colin ke rumahnya yang katanya kebetulan sedang sepi. Colin si kolektor aksesoris pun mendadak happy dan bergegas pulang untuk segera mandi. Tak mau kalah dengan Jenny, Nidi pun berencana untuk ngapel ke rumah Chip dan memberikan sesuatu yang tak pernah didapatkan oleh pacarnya ini. Okay, I'll see you tonight then. Saat Nidi beraduk songko dengan pacarnya, Colin kini berada di perumahan yang sepi untuk mencari rumah Jenny. Setibanya di lokasi tujuan, Colin heran lah masa iya si glowing Jenny tinggal di pemukiman seperti ini. Kemudian ia langsung menuju sebuah rumah sesuai arahan dari Jenny. You made it. Melihat Colin yang begitu menggiurkan, Jenny berkata bahwa rumah ini memanglah bukan rumah dirinya, melainkan sebuah tempat yang ia siapkan untuk makan malam pribadinya. Colin heran dong apa maksud omongan Jenny. Emo. Frightened. I need you hopeless. Saat Colin dimukbang oleh Jenny, Nidi tiba-tiba panik sendiri dan terus teringat dengan bestinya itu. Lalu ia buru-buru pergi untuk menemui Jenny yang ia anggap berada di rumah aslinya. Nidi yang akhirnya memilih pulang seolah tak percaya karena kembali melihat Jenny yang sudah berlumuran darah. Ia pun tak mengerti kenapa sahabat baiknya itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Hi.
Entah moncor dari mana, Jenny yang telah kembali glowing sudah nongkrong di kamar Needy. Kedatangan Jenny ini pun sebenarnya tak lain karena ia ingin menjelaskan sesuatu kepada Needy, di mana semuanya bermula ketika Jenny dibawa para personel band yang sebenarnya akan melakukan sebuah ritual di lokasi curug. Sementara Jenny yang menyangka akan diperkaos mengaku bahwa dirinya masih perawan. Jadi gak bakalan seru jika memperlakukannya seperti piala bergilir. Padahal Nico dan teman-temannya memang mencari perawan untuk ritual persembahan terhadap iblis. Setibanya di lokasi curug, kelompok band receh ini bergegas prepare, mumpung posisi bulan sesuai petunjuk dari buku yang mereka pelajari. Setelah persiapan beres, Nico pun sudah tidak sabar untuk mempersembahkan jiwa Jenny kepada sang iblis. Ia pun berharap dengan persembahannya ini, karir band mereka sukses dan bisa sejajar dengan Avenged Sevenfold. What's your name again, Tiffany? The body of Jennifer from Devil's Cave. Anything, I'll do anything. Do you know how hard it is to make it as an indie band? And we have to make a really big impression on it. The fan, that'd be pretty cool, right? We deliver this virgin. Here we go, it's gonna be gnarly. Setelah dirujak pisau belasan kali, Jenny mengaku jika dirinya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yang pasti pada akhirnya ia terbangun, tapi dalam kondisi yang sangat kelaparan. Makanya, waktu itu Jenny menuju rumah Needy untuk mencari makanan. Namun karena tubuhnya menolak makanan biasa, Jenny pun akhirnya pergi untuk mencari makanan sesuai keinginan tubuhnya. Dan sungguh tak disangka, Jenny bertemu dengan teman sekelasnya yang baru selamat dari kebakaran kafe. Lalu tanpa berlama-lama, Jenny pun menjadikan siswa asal perindapan ini sebagai korban pertamanya. Dan setelah menikmati teman sekelasnya itu, Jenny merasa tubuhnya menjadi kuat, bahkan kebal terhadap apapun. Antara percaya gak percaya, Needy berusaha keras untuk menafsirkan semua cerita Jenny. To somebody about these. It's about you. Leave. We used to. What are you doing? You... Beberapa hari berlalu, Needy yang sudah renggang dengan Jenny mencari tahu tentang ritual apa yang sebenarnya dilakukan kelompok band itu. Lalu dari sebuah buku, Needy membaca tentang adanya sebuah ritual untuk kesuksesan dengan mempersembahkan seorang perawan plus selalu memberikan daging manusia kepada sang iblis. Sementara untuk mengalahkan kekuatan jahat itu diharuskan menusuk jantung si iblis ketika ia melemah akibat kelaparan. Jennifer and I hadn't spoken since our encounter. Hey. Saat Chip mengajak untuk pergi ke pesta nanti malam, Needy yang lagi mikirin Jenny boro-boro tertarik. Kemudian ia menduga bahwa Jenny adalah produk gagal dari sebuah ritual yang harusnya dilakukan oleh seorang perawan. Karena yang ia tahu, Jenny sudah tidak perawan lagi sejak SMP. Makanya, Jenny yang harusnya mati sebagai tumbal malah dirasuki iblis yang selalu lapar akan daging para lelaki. Lalu Needy meminta Chip untuk jangan pergi ke pesta, karena setahunya Jenny sudah lama belum makan dan bisa saja menjadikan pesta nanti sebagai arena perburuannya. I don't believe you. Bukan cuma gak percaya akan kejahatan Jenny, Chip juga merasa konyol dengan semua omongan Needy. Hingga ia akan tetap pergi ke pesta meskipun tanpa Needy yang selalu mementingkan bestinya itu. Singkat cerita, Needy akan pergi ke pesta untuk mencegah Jenny melakukan perburuan. Sementara Chip yang lagi pura-pura bahagia dibekali semprotan merica oleh ibunya. Karena menurut si ibu, pria pun harus waspada dengan invasi jadah kaum bibir berdiri yang bisa kapan saja menyerang Chip. I'm meeting her. Yes, ma'am. This is my everything I once believed in. Singkat cerita, Needy yang sudah lebih dulu di lokasi pesta sedang harap-harap cemas karena Jenny belum juga nongol. Padahal saat ini band kesukaan Jenny sudah mau tampil. Thank you. Low shoulder.
Saat acara puncak sudah dimulai, kita beralih kepada Chip yang menggunakan jalur kebun untuk bisa sampai ke lokasi pesta. Chip auto meringkak melihat Jenny tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. Sementara Jenny yang sudah kelaparan mulai melancarkan rayuan dengan memfitnah Needy terlebih dulu. Jenny pun berbohong bahwa bestinya itu tukang selingkuh, bahkan pernah beraduk songkol dengan Colin dan tukang kebun sekolah. Mendengar hoak dari Jenny, Chip akhirnya mulai terpengaruh, hingga ia pun dengan mudahnya dibawa ke sebuah kolam renang yang terbengkalai. Kembali kepada Needy yang sedang menahan emosi kepada Nico dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba, ia bisa merasakan bahwa saat ini Jenny sedang berusaha untuk memangsa seseorang. Ia pun langsung kepikiran dengan Chip yang sampai saat ini belum kelihatan. Dan hingga pada akhirnya Needy berlari sekuat tenaga untuk mencari Chip di rumahnya. Chip, we're home. Needy, is something wrong? He walked. He usually cuts across the park. Tepat pada waktunya, Needy berhasil menemukan Chip meskipun pacarnya sudah dicicipi oleh Jenny. Akan tetapi darah dari Chip tersebut membuat Jenny sedikit lebih sakti dari sebelumnya. She can fly. Saat Chip dan Needy melongo melihat teman mereka bisa ngapung, Jenny meluapkan kemarahannya kepada Needy yang telah mengganggu makan malamnya. Sementara Needy kecewa karena dari sekian banyak pria, kenapa harus pacarnya yang dijadikan target oleh Jenny? Why do you need him? I am not insecure, Needy. Need laxatives to stay skinny. To eat your soul. Antara mual, mules, perih, dan tak kembung, Jenny yang tadinya kuat kini melemah oleh serangan Chip. Hingga wanita cantik tapi setengah Saiton ini pun memilih pergi, berharap bisa menunda rasa laparnya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Kematian Chip tentunya membuat Needy bersedih dan menimbulkan kebencian yang mendalam kepada bestinya itu. Hingga ia pun tak mungkin membiarkan Jenny terus berkeliaran untuk mencari korban selanjutnya. Selang beberapa saat kita beralih kepada Jenny yang sudah kebingungan untuk mencari korban lagi. Kemudian ia bergegas tidur, berharap mimpi memangsa lelaki yang bertubuh gemoy. You killed my fucking boyfriend! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though everything just feels like. Akhirnya Needy berhasil menghabisi Jenny sesuai tutor dari buku yang ia pelajari. Tapi tiba-tiba, ibu Jenny datang dan menyaksikan perbuatan Needy terhadap anaknya. Nah, dari saat inilah, pengakuan Needy kepada para polisi tentang gangguan iblis malah membuatnya dianggap ODGJ. Kembali ke masa sekarang, ketika Needy masih menempati sel tikus. Dan tanpa ada orang yang tahu, gigitan dari Jenny lah yang menjadikan Needy menjadi kuat, bahkan bisa ngapung juga. Lalu dengan kekuatannya inilah, Needy akan menuntut balas kepada para personel band yang telah membuatnya kehilangan sahabat sejati bahkan pacarnya.
Di tengah perjuangan Needy untuk balas dendam, band Nico kini ternyata semakin terkenal dan digandrungi banyak orang. Meskipun kita tahu, ritual yang mereka lakukan sebenarnya gagal total. Dan kali ini, mereka tinggal menunggu azab dari seorang wanita berkekuatan iblis yang dipenuhi oleh kepedihan. Semua kekacauan ini berawal dari sekelompok anak band yang mengejar kesuksesan dengan cara yang salah. Padahal, tanpa ritual pun kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Akan tetapi konsekuensi dari kebodohan yang pernah mereka lakukan akhirnya menjadi petaka. So, tetap bersabar dan terus berjuanglah. Karena siapa tahu momen kesedihan yang kita alami kelak akan menjadi cerita haru di tengah obrolan ketika kita sedang minum teh sambil mensyukuri kesuksesan yang sudah didapat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.